Bu, gimana nih dalam kondisi kayak gini? Apakah sebaiknya anakku tetap imunisasi atau ditunda dulu ya? Selamat datang di Kriwilai, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidanoni. Hari ini kita akan cerita-cerita soal imunisasi di era pandemi corona ini. Video ini dibuat pada tanggal 29 Maret 2020. Kalau misalnya setelah video ini dibuat ada updatean, aku akan kasih tahu kalian secepatnya ya. Sebelum kita lanjut bahasnya, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, simak video berikut sampai habis, jangan di skip supaya nggak ketinggalan info terbaru dari aku. Pandemi corona ini memang bikin galau banyak orang ya, terutama mungkin ibu-ibu yang punya anak kecil, terus harus jadwalnya imunisasi. Gimana nih kalau misalnya mau imunisasi dibawa ke rumah sakit, nanti malah ketularan orang yang punya COVID-19. Kalau misalnya nggak dibawa imunisasi, bahaya nggak ya kalau misalnya ditunda gitu. Mungkin banyak kalian yang galau seperti itu. Nah, rekomendasi terbaru dari IDAI per aku bikin video ini yaitu 29 Maret 2020, imunisasi itu tetap harus diberikan, terutama imunisasi dasar untuk anak-anak di bawah usia 18 bulan. Kenapa? Karena tujuan imunisasi itu kan supaya si anak punya kekebalan dan daya tahan tubuh yang baik ya. Takutnya kalau misalnya imunisasi dasar ini nanti kita abaikan, setelah COVID-19 ini berlalu, malah muncullah lagi penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa ditunda oleh imunisasi. Jadi pemberian imunisasi, aku ulangi sekali lagi, menurut IDAI per tanggal 29 Maret 2020 ini tetap wajib harus diberikan ya. Nah, kalau misalnya daerah kalian itu adalah daerah zona merah karena banyak banget yang sudah terinfeksi COVID-19 di situ, imunisasi bisa ditunda 1 bulan dengan komunikasi lebih lanjut terhadap bidan dan dokternya. Tapi kalau misalnya enggak gitu ya, enggak maksudnya bukan daerah yang banyak COVID-19-nya gitu, maksudnya masih moderate lah ya, itu kalian bisa tetap imunisasi. Sebenarnya boleh nggak sih imunisasi itu ditunda? Sebenarnya kalau misalnya kalian perhatikan buku imunisasi atau KMS, ini punya aku adalah dari buku KIA. Ini ada warna-warna. Warna hitam atau coklat, warna coklat ini tandanya bukan waktu yang tepat untuk pemberian, jadi nggak boleh ngasih di sini. Yang putih adalah saat yang tepat untuk pemberian. Yang kuning ini kalau misalnya mundur masih boleh diberikan. Jadi kalau kalian amati, imunisasi dasar ini boleh mundur tapi nggak boleh maju, ya kan? Terus mundurnya itu masih boleh sampai usia 11 bulan. Kecuali imunisasi hepatitis yang ke-0 ini pas bayi baru lahir. Kalau bayi baru lahir kan ya jelas kalian udah dapat imunisasinya pas lahiran toh, jadi nggak perlu dibawa kuduk lagi ke tempat imunisasi. Karena kalau ini hepatitis 0 ini pasti sudah dapat langsung di tempat melahirkan. Nah, yang lainnya itu sebenarnya bisa mundur sampai usia 11 bulan, itu nggak apa-apa gitu. Tapi rekomendasi dari IDAI yang terbaru mundurnya cuman maksimal 1 bulan aja. Nanti kalau ada info baru aku akan update video ini ya. Nah, gimana kalau misalnya harus imunisasi? Apakah ada tips-tips khususnya? Yang pertama, kalian bisa memilih tempat pelayanan kesehatan yang pelayanan imunisasinya itu berpisah dengan pelayanan anak sakit gitu ya. Jadi ada beberapa rumah sakit yang memang sudah menerapkan itu. Jadi namanya ada klinik anak sehat atau klinik imunisasi, yang satunya klinik anak sakit. Nah, kalian pilihlah tempat pelayanan imunisasi yang kayak gitu. Jadi sudah jelas gitu loh, yang imunisasi ya pasti anak sehat, yang anak sakit jauh di sana gitu. Jadi anggapannya, mindsetnya tidak tercampur tuh si anak sehat dan anak sakit. Jadi yang sehat nggak ketularan yang sakit gitu ya. Silakan kalian searching sendiri di kota kalian masing-masing manakah tempat pelayanan kesehatan atau puskesmas atau klinik imunisasi atau dokter praktek swasta yang tempat imunisasinya terpisah antara si sehat dan si sakit. Oke? Selanjutnya yang kedua, kalian bisa janjian sama dokternya atau sama kliniknya soal jadwal gitu. Kenapa? Jadi di jadwal misalnya jam 9 sampai jam 10 itu yang imunisasi ada 5 anak ya, jam 10 sampai jam 11 ada 5 anak lagi gitu. Pengaturan jadwal ini itu gunanya supaya tidak banyak orang berkumpul dalam satu waktu gitu. Jadi memang sebaiknya janjian aja biar kita juga nggak terlalu lama nunggu antrinya.
biar nggak uyak-uyakan juga antrinya. Nah, ini dikomunikasikan dengan klinik yang ada gitu. Sebenarnya karena ini adalah surat edaran dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, biasanya klinik-klinik ini juga sudah pada tahu sih. Yang ketiga, jujurlah kalau misalnya habis dari luar negeri atau ada kontak dengan pasien orang dalam pengawasan atau ODP atau malah ada kontak dengan PDP gitu, sampaikan dengan jujur kepada petugas supaya petugas itu juga bisa memberlakukan sesuai standar Kemenkes gitu loh. Kalau misalnya anak kalian kontak dengan pasien PDP atau ODP atau ada keluarga yang kayak gitu, itu kan pasti pelayanannya tuh akan berbeda gitu loh. Pasti prosedurnya, sterilitas alatnya, sterilitas tempatnya, APD atau alat pelindungan dirinya juga akan berbeda. Ini untuk melindungi petugas medis, orang-orang di sekitar, dan diri kita. Kalau misalnya petugas medisnya sakit, lah yopo kalian mau imunisasi bulan depan sama siapa? Kalau misalnya sekitar kita itu banyak yang sakit, tentu aja itu nanti akan semakin cepat meluas dan semakin banyak yang sakit. Jadi jujur dan sampaikan ke petugas kalau kalian ada interaksi dengan pasien PDP atau ODP, baik itu orang lain maupun keluarga sendiri. Lalu yang keempat itu sama sih, rajin cuci tangan, rajin menjaga kebersihan, baik itu di klinik maupun di rumah gitu. Jadi kalau misalnya pas di klinik, yo jangan pegang mata, hidung, mulut. Kalau misalnya habis megang-megang itu yang misalnya kursi-kursi di klinik, meja-meja di klinik itu kan kita nggak tahu ya apakah itu bersih atau tadi ada orang yang megang kotor gitu. Jadi usahakan anak kita dan diri kita itu tangannya itu nggak megang-megang mana-mana. Gimana kalau misalnya anaknya baru yang umur-umur 7 bulan, 9 bulan atau baru bisa-bisanya jalan, baru nritip-nritip gitu ya. Nah, kalian bisa bawa mainan dari rumah supaya dia asik dengan mainannya sendiri, anaknya dipangku atau digendong, pokoknya gimana lah caranya supaya dia itu nggak dumuk memegang segala benda. Lalu habis itu kalau anaknya baru fase oral dimasukin lah ke mulut, masukin kuman semua. Jadi usahakan tetap menjaga kebersihan tangan anaknya, tangan kita ya. Selanjutnya, kalau anaknya udah bisa lari ke sana kemari, seneng-senengnya mengekspor tempat, ya namanya anak kecil ya, itu usahakan untuk tidak lari-lari dulu. Makanya di awal tadi aku bilang untuk menggendong anaknya, terus mengatur jadwal antrian dengan dokter ini untuk mengurangi resiko dia lari-lari, terus nanti megang, terus megang benda-benda kotor, terus habis itu megang wajah, megang mulut. Nah, itu yang harus kita hindari. Dan juga hindari juga orang-orang yang mungkin lagi batuk, pilek gitu ya. Si anak ini harus kita jauhkan gitu. Makanya memang imunisasinya harus berbeda antara klinik anak sehat dan klinik anak sakit. Selanjutnya, bagi kalian yang menyusui gitu, usahakan tidak menyusui di tempat umum. Kalau kalian nggak yakin payudara kalian dan tangan kalian itu bersih. Soalnya apa? Kalau misalnya mau menyusui kan kalian harus membuka baju, memegang payudara, mengeluarkan payudara, memegang mulut anaknya, mengusap-usap. Nah, kalau tangan kalian kotor, payudara kalian kotor, ya opo nanti kuman-kumannya itu masuk semua gitu. Karena memang si COVID-19 ini katanya masih bisa nempel di tangan, di baju, di tempat-tempat gitu. Jadi daripada kita mencegah dulu, yaitu usahakan jangan menyusui dulu di tempat umum ya. Kalaupun kalian ingin menyusui, pastikan dulu payudara kalian bersih, tangan kalian bersih, baju kalian bersih. Oke? Itu tadi tips-tipsnya untuk anak-anak yang mau imunisasi. Terus gimana kalau anak-anak yang sehat atau anak-anak yang sakit? Nah, anak-anak ini sebaiknya ya di rumah aja gitu. Apalagi sekarang kan kita kalau yang anak-anaknya udah usia sekolah ya, entah itu playgroup atau TK atau SD, SMP, SMA, itu kan sekarang programnya baru belajar di rumah. Lah kalau belajar di rumah itu ya jangan ajak anakmu piknik. Jangan biarkan dia malah main bola ke lapangan sana sama temennya. Kita kan nggak pernah tahu ya temennya dia itu apakah terpapar dengan pasien ODP, PDP atau malah pasien positif. Kita kan nggak pernah tahu. Sebagai jaga-jaga ya udahlah anaknya di rumah aja. Mau main aja ke halaman bareng kita, ke depan rumah bareng kita, atau main di rumah aja. Kalau misalnya anaknya sakitnya itu sakit ringan, kayak misalnya cuma pilek, batuk, itu sebaiknya di rumah aja. Periksa dokternya secara online bisa, telemedical bisa, lewat Alur Dokter, lewat Halodoc, kayak gitu, aplikasi kayak gitu bisa. Atau kalian bisa menghubungi dokter anak. Kayak misalnya anaknya demam itu kan kalian bisa beli sendiri obat penurun panas yang ada di apotek, dibaca itu cara ngasihnya gimana gitu. Jadi memang usahakan
seminimal mungkin anak itu nggak keluar rumah kecuali penting, misalnya untuk imunisasi, atau misalnya dia sudah memiliki tanda bahaya pada bayi. Segitu dulu videoku kali ini, semoga cukup bermanfaat, mengurangi kegalauan dalam hati. Semoga sehat selalu, tetap di rumah aja. Share video ini sebanyak-banyaknya supaya banyak orang yang tahu. Jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar, dan follow aku di Instagram @bidangkriwil. Sampai jumpa!